Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Erliana Mofiro dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 34. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah badminton, peraturan, dan tekniknya. Yang pertama, sejarah badminton. Permainan olahraga bulu tangkis kemungkinan berkembang pada Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi, juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiringnya dengan perkembangan permainan bulu tangkis, juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama battledore dan shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan dayung atau juga tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan mencegah menyentuh tanah. Olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Sebab perkembangannya yang sangat pesat, maka perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Kemudian diberi nama International Badminton Federation (IBF) pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan berhak mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Selanjutnya, yang kedua, peraturan. Yang pertama, peraturan penilaian. Ada beberapa macam penilaian yang digunakan dalam peraturan bulu tangkis. Antara lain, yang pertama, dalam permainan bulu tangkis, baik itu nomor ganda atau tunggal, terdiri dari 21 poin, seperti yang sudah digunakan sebelumnya. Contohnya, kedua tim yang bertanding mendapatkan nilai sama, 20-20, maka selisih poin harus 2. Misalnya, Anda meraih poin 21, sedangkan lawan Anda mendapat poin 20. Maka Anda belum keluar sebagai pemenang pertandingan. Anda akan keluar sebagai pemenang bila angka Anda dengan musuh selisih 2 angka, menjadi 22-20. Angka maksimal pada tiap permainan ialah 30. Untuk itu, jika terjadi poin 29-29, maka pemenangnya ialah pemain yang lebih dulu mendapatkan poin 30. Yang kedua, dalam pertandingan bulu tangkis, baik nomor tunggal atau ganda, terdiri dari 2 set. Bila tim Anda memenangkan 2 set sekaligus, maka tak perlu ada tambahan set ketiga. Akan tetapi, apabila tim Anda memenangkan set pertama, tetapi kalah pada set kedua, maka akan ada tambahan 1 set yang biasa disebut dengan rubber game. Set ketiga ini adalah set penentuan di mana pemenang pada set tersebut berarti keluar sebagai pemenangnya. Selanjutnya yang ketiga, teknik dasar bulu tangkis.
yaitu yang pertama teknik memegang raket atau disebut dengan grip. Teknik memegang raket adalah teknik pertama dan teknik yang paling dasar yang harus dikuasai. Kualitas pukulan akan dihasilkan dengan maksimal jika teknik ini sangat dikuasai oleh pemain. Maka dari itu, teknik memegang raket ini merupakan teknik yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pukulan. Ada 4 teknik dalam memegang raket, yaitu American grip, forehand grip, backhand grip, dan combination grip. Yang kedua, footwork. Teknik dasar yang kedua adalah teknik footwork atau gerakan kaki. Teknik footwork ini adalah salah satu dari teknik yang harus dimiliki seorang pemain bulu tangkis. Footwork yang dimaksud adalah kelincahan. Jadi, mereka dituntut untuk lincah dalam pergerakan kaki. Yang ketiga, teknik memukul. Teknik yang ketiga yang wajib dikuasai adalah teknik memukul. Teknik yang biasa digunakan adalah teknik forehand. Forehand dilakukan dengan cara tubuh diayunkan dari belakang dan setelah itu bergerak ke arah depan raket. Dan teknik ini dilakukan dengan posisi kaki menyilang, yaitu kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan. Selanjutnya, memiringkan badan ke kanan dan memukul kok dengan keras sambil bahu digerakkan ke depan. Yang keempat, sikap dan posisi tubuh. Keseimbangan adalah unsur yang juga sangat penting dalam permainan ini, dan sikap posisi tubuh inilah yang akan menjaga keseimbangan. Untuk dapat menjaga keseimbangan dalam bermain bulu tangkis, maka sebaiknya kalian harus memposisikan badan yang bertumpu di kedua kaki. Tekuklah lutut dan berdirilah dengan tegak menggunakan kaki ujung. Dalam posisi yang sejajar, bukalah kedua kaki selebar bahu dan dipegang dengan salah satu tangan, dan tangan yang satunya diam. Tujuan dari gerakan ini adalah supaya tangan yang memegang raket dapat bergerak bebas. Teknik yang terakhir, posisi badan ketika memukul. Posisi badan ketika memukul kok ini disepelekan oleh banyak orang, tapi ternyata posisi ini bisa berpengaruh pada kualitas pukulan yang dihasilkan. Melihat posisi ini sangat berpengaruh, maka jangan diremehkan dalam permainan bulu tangkis. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah, peraturan, dan teknik bulu tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.